sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kejar Kisru, Hebat, hebat, hebat. Sumut Paten. Yang terhormat tim penilai internal, kami Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2021 yang didasarkan pada suatu proses yang berkelanjutan untuk melakukan perubahan-perubahan pada 6 area perubahan, yaitu yang pertama area manajemen perubahan sebagai langkah utama di dalam membangun zona integritas. Saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjadi role model dan mengajak seluruh asisten pejabat struktural, jaksa, pegawai TU untuk berkomitmen bersama-sama menyatukan visi untuk berubah, melakukan rapat untuk menganalisa kondisi organisasi, membuat tim kerja, menyusun rencana aksi dan rencana kerja pembangunan WBK, lalu melakukan pemantauan dan evaluasi, menetapkan zona integritas, menandatangani fakta integritas untuk melakukan perubahan pola pikir budaya kerja dan berkomitmen akan memberikan pelayanan, melaksanakan program-program yang menyentuh masyarakat dengan manajemen media yang unggul. Yang kedua, penataan tata laksana dalam upaya mengatur tata kerja agar efisiensi kerja meningkat. Kami telah menyusun prosedur operasional kegiatan dan telah mengevaluasi pelaksananya pada seluruh bidang, baik itu pembinaan, intel, pidum, pitsus, datun, dan pengawasan dengan memanfaatkan e-office dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti CMS, CPD, Sincana, Edosir, dan memaksimalkan keterbukaan informasi publik melalui pos pelayanan hukum, nomor hotline, media sosial, dan Adiaksa TV. Yang ketiga, area penataan sistem manajemen SDM merupakan upaya kami di dalam mengelola SDM dan terus-menerus meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM secara berkala, memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada seluruh jaksa, dan kemudian secara virtual di berbagai bidang kami juga melakukan pembinaan seperti pembinaan di bidang pidum, dan kemudian kami juga menyusun peta jabatan dalam upaya memetakan potensi dan kekuatan personil, melakukan pola mutasi internal berdasarkan analisis asesmen sederhana, lalu melakukan pengembangan pegawai berbasiskan kompetensi. Selanjutnya kami juga melakukan penetapan kinerja individu melalui SKP, yaitu sasaran kinerja pegawai, kemudian melakukan penegakan disiplin berdasarkan kode etik, dan memberikan informasi kepegawaian secara update melalui e-dosir, memberikan reward and punishment kepada jaksa dan tata usaha secara berkala. Area yang keempat yaitu penguatan akuntabilitas kinerja, yaitu upaya kami dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada, baik dalam pengorganisasian dan evaluasi terhadap penggunaan sumber daya di berbagai sektor, yaitu SDM, keuangan, sehingga kami mendapat penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak. Kami mendapat penghargaan dari KPKN, kemudian dari pajak, kemudian dari PLN, pemerintah daerah, PTPN, PDAM, Tirtanadi, Balai Jalan, Jembatan, kemudian juga termasuk dari Balai PUPR. Kami juga telah mengelola akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan, rencana strategis, rencana kerja, kemudian laporan kinerja dan perjanjian kinerja. Selanjutnya yang kelima terkait dengan area penguatan pengawasan, sebagai upaya kami memastikan seluruh unit kerja telah melaksanakan aturan untuk bebas dari penyimpangan. Upaya yang dilakukan melalui pengendalian gratifikasi, kemudian pengendalian SPIP, inspeksi, supervisi,
pemantauan pengisian LHKPN dan LHKSN, kemudian pengawasan WASNA, penanganan pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan. Selanjutnya yang area ke-6, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah. Kami telah membuat gedung PTSP yang terpisah dari gedung utama dengan maksud agar pelayanan bisa sesuai dengan standar pelayanan, di mana seluruh pegawai bisa terpisah dari orang yang dilayani sehingga tidak dimungkinkan adanya kontak di antara mereka. Kemudian penerapan budaya pelayanan melalui pelatihan pelayanan, kami juga telah lakukan penerapan survei nilai kepuasan terhadap pelayanan. Kami melakukan inovasi dengan berbagai program unggulan, yaitu yang pertama jaksa daring untuk mengatasi kondisi COVID-19 yang sekarang berjalan, sehingga tetap kami memberikan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, membuat panggung demokrasi di mana tiada hari tanpa unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini, sehingga kami memandang perlu untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya agar demonstrasi dapat ditekan dan mereka bisa menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan bertanggung jawab serta tidak lagi mengganggu ketertiban umum. Setelah mereka berdemonstrasi, kami mengarahkan mereka ke posko PTSP dan dilayani oleh petugas PTSP yang kemudian ditanya apa aspirasinya. Dengan cara-cara itu kami telah berhasil menekan adanya demonstrasi di kantor Kejaksaan Tinggi Sumut. Kemudian kami juga membuat posko pegas penyelesaian tunggakan eksekusi dengan maksud untuk menyelesaikan tunggakan eksekusi yang ada. Dan kami telah berhasil tidak saja mengeksekusi barang bukti, tapi juga kami bisa meningkatkan penerimaan negara bukan pajak kurang lebih sekitar 223 miliar lebih, dan hal ini juga sejalan dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Yang keempat juga inovasi kami juga telah membuat sistem EDAKU, elektronik daftar hadir Kejati Sumut, untuk memantau kehadiran pegawai. Kami membuat juga Adiaksa Corner dan Adiaksa Estate sebagai wujud kolaborasi kami dengan pemerintah daerah dan PTPN dalam rangka kolaborasi dan meningkatkan penyelamatan aset dan kekayaan negara, meningkatkan program-program pendampingan yang merupakan tupoksi kami, juga pengamanan, pembangunan serta hasil-hasilnya. Dan kami telah berhasil mengembalikan rumah dinas dan tanah seluas 10 hektar senilai 28,5 miliar. Kami telah melengkapi juga semua fasilitas di kantor dengan gedung PTSP, kantor dengan berbagai fasilitas seperti alat pemindai dan loker, kemudian ruang tunggu, ruang konsultasi, kemudian ATM BRI, masjid, fasilitas disabilitas, kemudian area parkir, toilet khusus, klinik Pratama, rawat jalan. Juga kami lengkapi dengan pelang-pelang arah untuk menunjukkan klinik posyandu, pol gigi, dokter-dokter, peralatan USG, THT, cek mata, dan ruang laktasi. Dalam rangka penanganan COVID, kami telah melaksanakan kegiatan pemberian vaksinasi. Akhir kata, dalam upaya melakukan perubahan, kami membangun budaya integritas, budaya kerja yang pada akhirnya semua inovasi yang kami lakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sekian kiranya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.